ما خيب الله ما خيب الله بلغوا عني ولو آية صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه البخاري. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدنا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا بهذا المحضر والحمد لله الذي جمعنا بهذه الليلة وبهذا المجلس المبارك. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luhur, yang maha menguasai setiap ruh dan jiwa. Berapa lama akan hidup di atas permukaan bumi, berapa jumlah sel yang merangkai tubuhnya, berapa jumlah napasnya, dan berapa hari-hari yang akan dilewatinya sejak ia lahir dari rahim ibundanya sehingga ia wafat. Dan Allah Maha Raja langit dan bumi, Maha mengetahui setiap kehidupan, Maha mengatur segala kehidupan, Maha menguasai segala kehidupan, Maha lembut dan mengenalkan kelembutannya kepada keturunan Adam. Maha suci Allah yang memuliakan ruh dan jiwa untuk mencapai keabadian dengan jalan keridhaan, dengan kesucian jiwa yang menyejukkan hari-hari dan malamnya, sehingga jadilah usia dan hari-harinya seindah-indah usia, jadilah harinya semulia-mulia hari ketika mereka melewatinya dalam cahaya keridhaan ilahi, ketika mereka melewatinya dengan mengagungkan Allah. Tidak ada hari yang lebih agung dari terbit dan terbenamnya matahari dalam usia kita, terkecuali di saat hari-hari kita mengagungkan Allah. Tiada pula lintasan pemikiran yang lebih mulia selain lintasan pemikiran yang memuliakan Allah, yang merindukan Allah, yang meminta keridhaan Allah, yang menyesal atas dosa-dosanya kepada Allah. Inilah hamba yang paling mulia hidup di atas permukaan bumi yang miliknya. Inilah nafas-nafas termulia yang kita lewati dalam kehidupan. Dan demikianlah hamba-hamba Allah melewati hari-hari yang sementara sampai datang waktunya mereka tidak lagi melihat terbitnya matahari, tidak pula melihat siang dan malam, tidak pula melihat wajah, tidak pula melihat bentuk, warna dan sifat. Mereka telah berpindah ke alamul barzakh, akan tetapi penguasa di alamul barzakh adalah tetap Allah. Beruntunglah mereka yang di muka bumi selalu ingin bersama Allah, maka barzakhnya bersama Allah, dan ia akan terus di dalam kebersamaan, dalam keridhaan ilahi, dalam cahaya keindahan Allah. Hari-harinya berlalu, dosa
Dosa-dosanya ditelan oleh gelombang pengampunan ilahi, karena ia membangkitkan gelombang pengampunan Allah dengan istighfar. Dengan penyesalan atas dosa-dosanya, dengan jiwa yang menyesal dan merasa bersalah kepada Allah yang maha berhutang kepadanya seluruh hamba, sehingga dinamakan Malikud Dayyan, raja yang berhutang kepadanya seluruh hambanya, berhutang penglihatan, pendengaran, panca indera dan seluruh nafas yang diberikan olehnya, hutang yang tiada akan pernah terbayar. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dan semulia-mulia orang yang berhutang adalah kepada Allah yang maha memaafkan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, cahaya kemuliaan hidayah yang terbit dengan kebangkitan Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi tidak terbenam dengan wafatnya sang Nabi, tapi cahaya itu terus terbit dan akan abadi menuntun kemuliaan pada keridhaan Allah. Diteruskan dari zaman ke zaman oleh mereka yang membawa wasiat dan amanat dari sang Nabi, karena mereka mendengar perintah dan instruksi dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayatan." Sampaikan dariku walaupun satu ayat, sehingga semua mereka yang menyampaikan apa yang mereka dengar tentang agama ini, mereka telah berpadu dengan sambungan perintah Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku, maksudnya apa? Wakililah aku untuk menyampaikan walaupun satu ayat. Demikian dahsyatnya sang Nabi meminta kepada umatnya untuk membantu beliau dalam menyampaikan risalah. Ballighu anni, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Demikian hadirin hadirat, hal yang diharapkan oleh sang Nabi, hal yang diminta oleh sang Nabi, dan inilah bentuk dari bakti umat kepada sang Nabi. Dan semulia-mulia bakti makhluk kepada makhluk lainnya adalah bakti seorang hamba kepada Nabi. Dan seagung-agung bakti kepada Allah adalah mereka-mereka yang turut menegakkan kemuliaan Allah. Ballighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walau satu ayat. Mereka yang mendengar ini, maka mereka telah diwakilkan oleh sang Nabi untuk menyampaikan risalah, menyampaikan hadis, menyampaikan ayat, menyampaikan apa daripada bimbingan-bimbingan sang Nabi. Hadirin hadirat, demikian hebatnya seluruh umat Nabi Muhammad SAW yang telah mendapatkan mandat langsung perwakilan dari Rasulullah SAW untuk menyampaikan apa yang ia dengar. Jangan sampai kita tertipu sehingga kita berpikir aku belum pantas menyampaikan dan menasihati orang lain. La wallah, nasihat bukan harus di atas mimbar. Walaupun hanya dengan SMS, walaupun hanya dengan senyum, walaupun hanya dengan
tidak sirna dan dihapus bahkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum wa'ardahum. Diriwayatkan di dalam Sahihul Bukhari ketika salah dua orang yang sedang berteriak-teriak di Masjid Nabawi, di Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah, jauh setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah. Maka berkata Sayyidina Umar, "Minain antuma?" Kalian berdua dari mana? Kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dua orang ini berkata dari Taif, tempat jauh dari Madinah. Maka berkata Sayyidina Umar bin Khattab, "Lau kuntuma min ahli hadzal balad la auja'tukuma tarfa'an aswatakuma fi masjid Rasulillah." Kalau kalian dari orang sini, kata Sayyidina Umar bin Khattab, akan kuberi hukuman pada kalian karena berani mengangkat suara di Masjid Rasulullah. Demikian hadirin hadirat, pada larangan ini hanya muncul di saat sang Nabi masih hidup. Sebagaimana firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malakum wa antum la tash'urun." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau angkat keraskan suara kalian di hadapan sang Nabi, sebagaimana kalian mengangkat suara, mengeraskan suara satu sama lain. Karena kalian bila mengangkat suara di hadapan sang Nabi, akan jatuhlah amal pahala kalian tanpa kalian sadari. Ini adalah di hadapan sang Nabi. Tapi di dalam riwayat Sahihul Bukhari, Sayyidina Umar masih melarang orang yang mengangkat suara di Masjid Rasul, sehingga beliau berkata, "Tarfa'an aswatakuma di Masjid Rasulillah." Kalian mengeraskan suara di Masjid Rasulullah, padahal masjid itu tinggal batunya. Kalau sebagian orang mengatakan Nabi sudah wafat, sudah tidak lagi ada mendengar dan melihat, tentunya wafat. Kan tetapi buktinya para sahabat masih menjaga adab di Masjid Nabawi, seakan-akan Rasulullah SAW selalu bersama mereka di Masjid Nabawi. Demikian adab para sahabat kepada Rasulullah SAW, tidak sirna dengan wafatnya sang Nabi. Bahkan setelah Rasulullah SAW wafat pun mereka tetap menjaga adab dan akhlak kepada Nabi mereka. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita. Penjelasan ini juga sebagai ulasan bagi kita, peringatan bagi kita untuk berhati-hati. Saya bersabda, diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari, "La tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in, hatta law salaku juhra tabbun la salaktumuh." Kelak umatku ini akan mengikuti orang-orang dari adat istiadat orang yang sebelum mereka. Shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in, sejengkal demi sejengkal, lalu sehasta demi sehasta mereka mengikuti adat istiadat orang sebelum mereka. Sampai jika seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak pun akan diikuti adat istiadat. Maka berkata para sahabat, "Al-Yahud wal Nasara ya Rasulullah." Rasul berkata, "Faman?" Apakah yang dimaksud orang Yahudi dan orang Nasrani ya Rasulullah? Rasul berkata, "Lalu siapa kalau bukan mereka?" Maksudnya apa hadirin hadirat? Hal-hal yang buruk yang muncul daripada adat istiadat orang-orang yang sebelum sang Nabi, selayaknya kita untuk meninggalkannya semampunya. Akan tetapi hal-hal yang bermanfaat
Jangan sampai kita tertipu lantas langsung menghilangkan semua apa-apa yang bermanfaat. La wallah. Karena juga diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang muslimin untuk ikut berpuasa. Bukankah ini mengikuti adat istiadat orang Yahudi? Akan tetapi membawa manfaat, sehingga Rasul berkata, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami juga lebih berhak memuliakan Nabi Musa dari kalian. Karena orang Yahudi puasa tanggal 10 Muharram karena hari itu hari selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Nabi SAW mengikuti dan memerintahkan para sahabat untuk mengikutinya. Menunjukkan hal-hal yang baik dan bermanfaat justru diperintah oleh Rasulullah SAW untuk mengikutinya. Demikian hadirin hadirat, jangan sampai kita terjebak dengan pemahaman yang membuat hal seperti ini menjadi besar dan menjadi kacau balau di dalam pemahaman muslimin. Semua yang datang dari Yahudi dan Nasrani tidak boleh diikuti, yang bermanfaat boleh diikuti. Lampu ini pun dari adat istiadat Yahudi dan Nasrani. Selama membawa manfaat boleh diikuti, tapi selama hal yang mungkar dan bertentangan dengan syariatul mutahharah selayaknya dihindari. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah membimbing kita kepada sedemikian sempurnanya bimbingan, sehingga bimbingan beliau berkesinambungan hingga akhir zaman. Sebagaimana dijelaskan dan ditemukan oleh para ilmuwan kita, susah-susahnya para ilmuwan dan ilmu kedokteran mencari obat untuk melancarkan aliran darah dari penyakit pengentalan darah, dari penyakit stroke dan lain sebagainya. Berpuluh ratus juta dikeluarkan untuk mengobatinya. Ternyata para ilmuwan menemukan obatnya adalah memperlama ruku dan sujud. Mereka yang melakukan ruku sehingga sejajarlah otaknya dengan dada jantungnya, dan aliran darah yang demikian memperkuat dan memperlancar aliran darah. Demikian pula posisi sujud. Ketika jantung berada di atas kepalanya sehingga lebih tinggi dari kepalanya, di saat itulah kelancaran aliran darah lebih terpacu. Dan 7 anggota suku sujud yang bersentuhan dengan bumi berpadu dengan gravitasi bumi dan memperlancar darah. Demikian dahsyatnya syariatul Mustafa Muhammad SAW menjawab segala macam penyakit tersimpan di dalam sholat. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Demikian dahsyatnya sunnah nabawiyah dan tuntunan sang Nabi. Dan tidaklah kita mampu memuat semua dari hikmah ilahiyah dalam syariatul mutahharah, tapi sebagian yang terbuka ini membuat hal-hal yang mengagetkan kita. Ternyata gerakan sholat bukan hanya sekedar gerakan ubudiyah, tapi itulah gerakan yang paling efektif bagi seluruh keturunan Adam. Semakin banyak yang melakukan sholat fardu ditambah dengan sunnahnya, semakin sehat walafiat hidupnya. Demikian dahsyatnya Allah yang maha memahami segala kejadian, yang maha menciptakan manusia dari ketiadaan, dan dialah yang maha mengetahui atas apa yang dibutuhkan oleh manusia. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, beruntunglah orang-orang yang memahami hakikat kehidupannya adalah menuju Allah, dalam keridhaan atau dalam kemurkaan, dalam dosa atau dalam pahala, tetap akhirnya adalah kepada Allah. Kayakah, miskinkah, susahkah, mudahkah, besarkah atau kecil, wanita atau pria, puncak akhirnya adalah berhadapan dengan Rabbul Alamin. Yauma
yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari di mana manusia berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Saat itu pasti datang kepada setiap hamba yang hidup di atas permukaan bumi, sehingga mereka yang terlambat dari mendapatkan hidayah seraya berkata, ya laitani kuntu turaba. Alangkah indahnya kalau seandainya aku ini menjadi tanah, bukan lagi menjadi manusia yang harus bertanggung jawab dan menghadap Rabbul Alamin. Tapi beruntunglah mereka yang merindukan Allah. Puncak ketika mereka berhadapan Allah adalah puncak kelezatan dari segala yang lezat. Bertemunya yang dirindukan kepada yang merindukan. Beruntunglah jiwa yang merindukan Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari menyampaikan kepada kita salah satu hikayat bahwa ada seorang bayi yang ketika sedang disusui ibunya. Kita kupas nanti makna daripada hadis ini sedikit. Seorang bayi sedang disusui ibunya, tiba-tiba lewatlah seseorang yang ahli maksiat dan pendosa. Ibu itu berkata, wahai Allah, jadikanlah anakku sepertinya. Bayi itu menjawab, wahai Allah, jangan jadikan aku seperti. Tak lama kemudian lewatlah seorang fuqara. Lantas ibu itu berkata, ya Allah, jangan jadikan anakku sepertinya. Anak itu menjawab, ya Allah, jadikan aku sepertinya. Maka Imam Bukhari alaihi rahmatullah dalam sahihnya menampakkan makna dari hal ini, bahwa yang didoakan oleh sang ibu pertama kali adalah orang yang wafat dalam kekufuran, dan yang bayi itu meminta jadikan aku sepertinya adalah orang yang ketika mendapat cobaan selalu mengucap hasbi Allah, yang selalu ketika mendapat cobaan dan mengucapkan hasbi Allah, cukuplah bagiku Allah. Demikian diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Hikayat ini singkat, tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya bukan sekadar cerita dongeng belaka, tapi menuntun jiwa untuk memahami makna kehidupan dan makna keberuntungan yang hakiki dan makna kehinaan yang hakiki. Demikian hadirin hadirat al-Hafidz Imam Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari di syarah Sahih Bukhari memperjelas daripada hadis ini bahwa juga terdapat sebagaimana teriwayatkan wanita dari yang ketua pembantu menyisiri daripada rambutnya putra putri Fir'aun, seorang muslim. Jika jatuh sisirnya ia mengucapkan nama Allah, maka ia pun diketahui telah mengikuti agama Musa alaihissalatu wassalam. Ibu ini bersama bayinya diangkat ke atas sebuah tempat yang tinggi, dihadapkan ke sebuah bejana besar berisi minyak yang bergolak. Ibu ini dan ragu karena tidak berani melompat melihat anaknya yang dalam pelukan. Maka Allah berikan kekuatan dan kemampuan pada anaknya berbicara. Isbiri ya ummah, sabarlah wahai ibunda, inna bil haq, kita dalam kebenaran. Maka ibu itu pun ketika disuruh memilih antara menyembah Allah tapi harus lompat ke dalam minyak mendidih bersama bayinya, atau hidup menyembah Fir'aun, ia melompatkan dirinya ke dalam minyak tersebut. Ia ragu terhadap anaknya, tapi anaknya Allah beri kekuatan untuk memberi ketabahan pada saat itu. Hadirin hadirat, hikmah dari hikayah ini, demikian besarnya bakti mereka membela Allah. Mereka tidak ingin jauh dari Allah, padahal kalau ibu itu
barangkali ia berpikir, baiknya aku menipu Fir'aun, aku sudah biarkan saja seakan-akan menyembah Fir'aun, beberapa detik lagi aku kembali terus-terus dalam hakikat akidahku menyembah Allah. Ibu ini tidak ingin demikian karena ingin dekat dengan Allah, tidak ingin jauh dari Allah. Demikian dahsyatnya ia membela Allah, membela tauhid, membela iman, sehingga ia harus membayar kepada Allah dengan melompatkan diri ke minyak yang mendidih. Ia melakukannya demi keinginannya untuk dekat ke Hadratullah Jalla wa'ala. Demikian hadirin hadirat, bahkan diriwayatkan Sayyidatuna Asiyah radhiyallahu anha, istri Fir'aun, yang ketika diketahui ia telah menyembah agama Musa alaihi salatu wassalam, ia ditangkap dan dicambuk. Maka berkatalah istri Fir'aun, Sayyidatuna Asiyah, semakin kau tambah cambukanmu, semakin membuatku rindu kepada Allah. Demikian dahsyatnya kerinduannya kepada Rabbul Alamin, di mana jiwaku dan jiwa kalian dari kerinduan ke Hadratullah Jalla wa'ala. Hadirin hadirat, kita adalah kaum du'afa yang terus mengemis ke hadirat Allah agar terus diberi kekuatan, agar diberi kemampuan oleh Allah untuk mencapai derajat jiwa tertinggi, yaitu merindukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah derajat tertinggi setiap jiwa yang hidup di atas permukaan bumi. Mereka orang-orang yang merindukan Allah. Kita tidak mampu barangkali siang dan malam, barangkali 1-2 menit, barangkali 1-2 jam terpanggil jiwa kita dalam sujud untuk merindukan Rabbul Alamin. Dan juga kemuliaan itu akan bangkit ketika kita peduli kepada sesama. Jangan biarkan orang sesama kita dalam kegelapan dan kesesatan. Ajak mereka dengan kelembutan dan kasih sayang. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Saya juga tidak berpanjang lebar karena baru saja kembali dari Kuala Lumpur, baru tadi jam 4 sore baru tiba. Dan perlu saya laporkan juga kepada hadirin, selama 7 hari saya di sana terus mengunjungi majlis ke majlis, bangkitnya para pemuda untuk beridolakan Nabi Muhammad SAW. Mulai berpadu para ulama dan para habaib untuk membangkitkan umat agar mengalihkan idola-idola muslimin daripada hal-hal yang hina di sisi Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi muncul sedikit kendala di wilayah Perlis, karena wilayah ini memang terkenal tidak menyukai sang Nabi dimuliakan. Dan di tempat itu kebetulan penghambatan yang demikian dahsyat. Ketika kami telah sampai di wilayah Kedah, lantas semakin mendekat ke wilayah Perlis, dari majlis ke majlis sampailah ke wilayah Perlis. Mereka telah menghalangi kita untuk menyampaikan mau'izah, sehingga muncul ancaman kalau sampai saya naik ke atas mimbar menyampaikan ceramah akan ditangkap. Oleh sebab itu majelis dibatalkan, padahal majelis dihadiri hampir 1000 orang, dan untuk wilayah Perlis 1000 orang itu adalah hal yang sangat dahsyat sekali. Tetapi alhamdulillah justru hal seperti ini bukan malah memadamkan semangat dari masyarakat Perlis muslimin. Mereka telah menjanjikan 2 bulan yang akan datang akan mengadakan tabligh akbar yang lebih besar lagi, dan akan mengurus segala sesuatunya agar lebih teratur, sehingga tidak terjadi pelarangan atau ancaman untuk ceramah. Padahal yang saya sampaikan hanyalah tentang mahabbatullah wa rasul. Tentunya dari saudara-saudara kita yang tidak menyukai maulid, menyukai tahlil dan tabarruk ini, tetapi mereka juga saudara kita, bukan untuk dimusuhi dan diperangi, tapi untuk disadarkan kepada kemuliaan. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kebangkitan
kebangkitan dan kemuliaan kepada muslimin muslimat. Ya Rahman Ya Rahim, bangkitkan semangat muslimin muslimat untuk mencapai kemuliaan akhlak sang Nabi, untuk mendalami sosok sang Nabi, untuk mempelajari profil sang Nabi, sehingga mereka mencapai kesempurnaan hidup, sehingga mereka mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya Rahman Ya Rahim, telah Kau terbitkan matahari kebangkitan muslimin muslimat di wilayah kami, terbitkan pula di seluruh wilayah lainnya, di Malaysia, di Singapura dan di seluruh barat dan timur. Rabbi, terbitkan kebangkitan muslimin muslimat untuk meninggalkan kekerasan dan kembali kepada kelembutan, kepada akhlak Rasulullah, kepada keberkahan, kepada semangat muhajirin dan ansar. Ya Allah, Ya Allah, yang Kau ajarkan kepada kami. Inilah namamu Rabbi, Rabbi, maka tiadalah kami satu kali memanggil namamu terkecuali Kau pastikan hujan hidayah pada beribu orang-orang yang bermaksiat. Kau pastikan hujan hidayah memanggil jiwa-jiwa para pesina, para pemabuk, para narkotika. Rabbi, undang mereka dalam hidayah. Kami bermunajat Rabbi, mewakili sang Nabi yang beliau sallallahu alaihi wasallam selalu mendoakan mereka. Rabbi, kami bermunajat untuk hujan hidayah bagi saudara-saudari kami yang masih dalam kegelapan dosa, yang masih dalam kehinaan, yang masih dalam kegelapan, dan juga kami mengadukan jiwa kami Rabbi, kerusakan jiwa yang selalu ingin lari dari apa yang Kau ridhai, kerusakan jiwa yang selalu menghindar dari apa yang Kau cintai. Rabbi, kepada siapa kami mengadukan hal ini kalau bukan kepada namamu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya nikmatilah ucapan memanggil nama Rabbul Alamin. Nikmatilah lafaz agung ini, karena inilah seindah-indah yang kita ucapkan. Inilah semulia-mulia yang kita ingat. Inilah yang seagung-agung kita sebutkan. Panggillah namanya dan benamkan seluruh hajatmu dan semua kesulitan dan rintanganmu. Tenggelamkan dalam samudera namanya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya jiwa kami dengan kesejukan khusyuk, terangi jiwa kami dan dengan kemuliaan nama-Mu Rabbi, terangi hari-hari kami dengan kemudahan dan keberkahan, terangilah kami dengan pengabulan setiap hajat dan tersingkirnya segala cobaan. Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Tawli wal In'am. Wahai yang seagung-agung disebut lidah, wahai yang sesuci-suci diingat oleh jiwa, wahai yang dengan mengingatnya sucilah jiwa pada puncak-puncak keluhuran. Ya Rahman Ya Rahim. Wa sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.